Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Nah, dalam peluang, materinya itu mencakup yang pertama itu kaidah pencacahan, kemudian yang kedua kombinasi, kemudian teorema binomial Newton, kemudian peluang suatu kejadian, dan yang terakhir itu peluang kejadian majemuk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peluang kaidah pencacahan. Oke, next. Sebelum kita pedalamin materi, kita cari tahu dulu peluang itu apa sih? Nah, peluang adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan munculnya peristiwa. Nah, tadi Ibu sudah menerangkan apa aja sih peluang itu, materi-materinya. Nah, yang pertama itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu aturan pengisian tempat. Apa sih aturan pengisian tempat? Nah, aturan pengisian tempat itu jika suatu kejadian dapat dilakukan dalam cara berlainan dan kejadian berikutnya dapat terjadi dalam cara berlainan. Nah, di sini maksudnya ini P ya, P dengan Q. Maka kedua kejadian tersebut dapat dirumuskan Pi kali Q cara. Oke, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan ganjil yang terbentuk adalah, nah, dari soal ini kita memiliki 2 kunci. 3 angka yang berbeda, kemudian dengan bilangan ganjil. Nah, di dalam angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ada berapa buah angka yang ganjil? Ayo, berapa? 1, 3, 5. Berapa jumlahnya? Ada 3 kan? Nah, di soal juga diperintahkan ada 3 angka yang berbeda. Artinya kita bikin atau buat 3 kotak. Nah, 3 angka berbeda artinya kotak pertama satuan, kotak kedua puluhan, kotak ketiga ratusan. Karena di sini ada kata kunci bilangan ganjil, kita sudah jadi bilangan ganjil itu terdiri dari 1, 3, dan 5. Betul kan? 1, 3, dan 5. Nah, N-nya berapa? Totalnya berapa? 1, 3, 5. Ini 3, Ibu masukkan 3 di sini bukan berarti 3 di sini ya, tapi jumlah angka yang ganjil itu ada berapa? 1, 2, 3. Jadi, pada kolom satuan itu kemungkinan ada 3 angka ganjil yang bisa masuk di kolom satuan. Bisa 1 atau juga 3 atau juga 5. Ada 3 kemungkinan. Nah, kebetulan Ibu pilih di sini angka 1. Artinya, angka 1 tidak bisa diulang lagi. Kita hanya karena di sini ada ketentuan berbeda, kecuali boleh berulang ya. Angka 1 tidak boleh dipakai lagi di kolom berikutnya. Sisanya yang mana? Coba lihat. Angka 1 sudah dipakai, artinya ada 2, 3, 4, dan 5 yang bisa masuk ke kolom puluhan. Ada berapa sisanya? 2, 3, 4. Nomor 1 sudah Ibu pakai, artinya 2, 3, 4, 5. Oke, di kolom puluhan, kemungkinan bisa dimasukkan angka 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Jumlahnya 4. Oke, baik. Dimisalkan Ibu memasukkan angka 2 di sini. Artinya untuk kolom ratusan itu 2 sudah tidak bisa dipakai lagi. Sehingga Ibu tulis 3, 4, 5 karena 2 dan 1 sudah ada di kolom sebelumnya.
Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Oke, 3. Selesai. Langkah selanjutnya, kita tinggal mengkalikan 3, 4, 3. Jadi, banyaknya bilangan yang terbentuk adalah 3 dikali 4 dikali 3. Didapat dari mana? Dari jumlah. Jumlah kemungkinan yang telah kita rincikan sebelumnya. 3 kali 4, 12. 12 kali 3, 36 cara. Oke. Sampai di sini paham? Gampang kan? Gampang. Next. Seorang siswa diminta menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Di sini ada 4 angka, artinya kita membuat 4 kolom. Kalau 4 kolom itu sampai kemana? Ribuan ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, di sini ada ketentuan juga angka yang berbeda. Artinya, setiap kolom tidak boleh ada angka yang sama. Yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyak bilangan yang dapat terbentuk adalah, nah, di sini tidak ada kata kunci bilangan genap atau ganjil. Jadi ibu lebih suka memasukkan kemungkinan kejadian itu dari kolom yang ribuan dulu. Oke, tahap pertama, kita memasukkan semua angka 1, 2, 3, 4, 5 di kolom pertama. Semua angka, artinya angka 1 boleh masuk di sini. Atau angka 2, atau angka 3, atau angka 4, atau angka 5. Semuanya boleh masuk, semuanya boleh dipilih, karena ini kolom yang pertama. Berapa jumlahnya? N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi setiap angka memungkinkan untuk dimasukkan sini. Kalau misal anak-anak milih 2 boleh. Artinya di kolom berikutnya 2-nya sudah tidak ditulis. Kalau di sini ibu kan milihnya angka 1. Artinya untuk kolom ratusannya angka 1 sudah tidak boleh masuk. Tapi next selain angka 1 boleh masuk. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Di kolom 4 ibu pilih angka nomor 2, angka 2. Artinya di kolom puluhan angka 2 sudah tidak boleh dimasukkan lagi. 1 dan 2 sudah milik masing-masing. Sisanya berapa? 3, 4, dan 5. Ada berapa? 1, 2, 3. Artinya kemungkinan di kolom puluhan itu boleh 3, boleh dimasukin 4, boleh dimasukin 5. Nah, ibu pilih lagi yang ibu masukin 3 misalnya. Sisanya mana? Oke, 4 dan 5. Untuk kolom satuannya ada 4, 5. Berapa totalnya? 2. Oke, sampai di sini paham? Selanjutnya bagaimana, Bu? Kita hitung. Kita kalikan total penyelesaian yang telah kita rincikan sebelumnya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 berapa? 120 cara. Oke, sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya tadi kan pengisian tempat. Sekarang dalam kaidah pencacahan juga ada yang dinamakan dengan faktorial. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Nah, kalau n faktorial dibacanya di ini n faktorial, n tanda seru itu artinya n faktorial. Dibacanya ya. Rumusnya n faktorial itu n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali seterusnya sampai n, atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Langsung ke contoh ya. 4 faktorial artinya 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Perkalian menurun sampai ke 1 dari n. Dari angka 4. N-nya berapa? N faktorial kan? N. 4. Diperoleh dari mana? Dari jumlah. Bu, kalau saya jawab 4 kali 3 faktorial, boleh. Jadi penyelesaiannya 4 kali 3 faktorial. Tidak sampai angka 1. Dengan syarat, tanda seru atau faktorialnya ikut. Misalnya kita stopnya di angka 2. Boleh 4 kali 3 kali 2 faktorial. Begitu ya. Nah, 1 faktorial berapa? 1. Pasti paham ya. 0 faktorial. Nah, ingat, 0 faktorial
Itu hasilnya juga 1. Untuk pembagian, 8 faktorial dibagi 6 faktorial berapa? 8 kali 7 kali stopnya di 6 faktorial, karena tugas kita mau menghilangkan penyebut yang di bawah. 6 dicoret, habis. Jadi tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Kalau seandainya ini diuraikan Bu sampai angka 1, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 boleh. Yang bawah juga diuraikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tetap ya dicoret juga. Ujung-ujungnya coret. Nah, lebih simpel kayak gini menurut Ibu. 56. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, dalam kaidah pencacahan juga ada yang dinamakan permutasi. Permutasi apa sih? Banyaknya permutasi atau susunan yang memerhatikan urutan. Nah, permutasi ini khusus untuk penyelesaian yang memperhatikan susunan urutan K unsur dari N unsur. Rumus permutasi apa? Nah, lambang permutasi itu adalah P. N unsur dan K unsur. Sama dengan, nah boleh. Jadi lambangnya anak-anak boleh pakai P dalam kurung N, K atau NPK atau NP atas ke bawah sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Nah, ini rumus untuk permutasi. Ibu lebih suka menggunakan lambang yang nomor 3. Nah, di mana N harus lebih besar dari K. Artinya, N jumlah ini harus lebih kecil dari unsur K. Contoh, langsung ke contoh aja ya. Baik. Permutasi dengan unsur N6 dan unsur K3 sama dengan, apa rumusnya tadi? N per N min 1. N-nya berapa? 6 faktorial dikurang 3 faktorial. Berapa? 6 faktorial per 2 faktorial. Sama seperti tadi. Langsung kita stopnya di penyebut. Oke, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa sampai sini? Agar penyebutnya hilang. Kita langsung coret. Nah, tinggal 6 kali 4 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 berapa? Iya, 360 cara. Untuk next, contoh selanjutnya. Ada berapa cara 4 orang duduk berjajar pada 3 kursi yang disediakan? Nah, kalau duduk berjajar itu kan berurutan tuh. Nah, pasti pakai permutasi. Pokoknya penyelesaian untuk soal-soal kemungkinan terjadinya suatu cara atau peluang jika berurutan itu kalian harus, anak-anak harus pakai rumus permutasi. Ada berapa cara 4 orang duduk berjajar pada 3 kursi? Nah, di sini kita baca berapa N-nya berapa? 4. K-nya berapa unsur K-nya? 3. Jadi permutasi dari unsur N4 dan K3 itu adalah 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial. Nah, 1 faktorial tidak ngaruh ya. Jadi hasilnya berapa? 4 kali 3 kali 2 berapa? 24 cara. Oke, yang terakhir. Kita langsung ke contoh. Dari 10 siswa dipilih seorang ketua kelas, wakil ketua, dan sekretaris. Berapa banyak cara yang dilakukan? Nah, dari 10 siswa yang ditanya. Dipilih seorang ketua kelas, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, di sini juga ketua, wakil ketua, dan sekretaris itu berurutan, bukan? Nah, jadi kita pakai rumus permutasi. P, unsur N-nya 10 dan K-nya 3, itu 10, ini bukan 4 ya. 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. Berapa? 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, tugas kita buat menghilangkan penyebut tadi 7 faktorial. Jadi kita 10 dikali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Stop. Nah, di sini kita coret. Hasilnya 10 kali 9 kali 8 berapa? 720 cara. Nah, sampai di sini anak-anak mudah-mudahan paham ya. Peluang
kaidah pencacahan itu